Kekalahan Roma dari Inter sekali lagi menunjukkan keterbatasan skuad Ivan Djuric. Giallorossi terbukti tidak mampu mendikte permainan di stadion mereka sendiri, dan akhirnya melakukan satu kesalahan fatal yang membuat mereka kalah. Laporan media Italia hari ini tidak menyisakan nama-nama seperti Zeki Celik dan Nikola Zalewski, keduanya terpilih sebagai pemain terburuk di lapangan Roma tadi malam. La Gazzetta dello Sport menyebut Celik sebagai simbol masalah Roma, dan bukan pemain inti. Sementara itu, Zalewski menerima kritik terbesar dari Il Tempo, saat kembali sebagai pemain inti. Malam itu adalah bencana, dengan dua kelemahan besar dalam penampilannya, serangan balik yang sia-sia dan bola yang hilang yang memungkinkan Inter mencetak gol. Pemain dengan peringkat tertinggi adalah Mile Svillar dan Evan Dika, keduanya dipuji karena menjaga Roma tetap solid di lini belakang. Kapten Inter dan pencetak gol malam itu, Lautaro Martinez, berbicara kepada DAZN setelah kemenangan timnya atas Roma. Dalam wawancara pasca pertandingannya, pemain Argentina itu membahas penampilan Nerazzurri di Stadio Olimpico di Roma. "Saya harus terus bekerja seperti yang kami lakukan sebagai sebuah tim," kata Lautaro. "Hari ini kami menghadapi tim yang sangat kuat di depan kami. Setelah tim nasional, dengan kesulitan yang kami hadapi, dengan dua perubahan di babak pertama, kami harus mengeluarkan semangat tim, dan kami berhasil. Kami harus terus berada di jalur ini karena sekarang kami memiliki komitmen penting pada hari Rabu dan kemudian akan ada pertandingan melawan Juventus." Manajer Roma Ivan Djuric membahas serangkaian hasil buruk yang dialami timnya baru-baru ini dan memuji anak buahnya karena mampu bangkit menghadapi kritik. Dalam jumpa pers pasca pertandingan, Djuric mengatakan, "Kami perlu sedikit melakukan penyesuaian di lini pertahanan dengan pertukaran pemain, karena ada pemain yang mampu menginterpretasikan perannya dengan baik dan ada pula yang kesulitan memahami konsep tertentu. Dalam situasi tertentu, kami bisa menghindari berlari terlalu banyak. Namun, Anda bisa melihat kesediaan para pemain untuk memberikan segalanya, seperti Paolo, Lorenzo, dan yang lainnya. Mereka memainkan permainan di mana Anda tidak bisa melihat perbedaan antara Inter dan Roma. Kami perlu secara bertahap mendekati ide yang ingin kami ekspresikan di lapangan, tetapi sisanya berhasil. Banyak hal telah membaik. Dibandingkan dengan penampilan sebelumnya, saya melihat banyak peningkatan dalam berbagai aspek, tetapi itu masih belum cukup. Itu belum cukup, karena jika kami tidak menang di Monza, di mana kami benar-benar mendominasi hari ini, itu berarti kami telah membuat kesalahan serius. Tim telah melakukan banyak hal baik, tetapi masih ada yang kurang. Kami akan berusaha meningkatkan beberapa aspek. Secara keseluruhan, saya sangat positif. Tetapi kami perlu mendapatkan hasil dan waktu tidak berpihak pada kami. Saya yakin karena, pada akhirnya, angka-angka selalu bertambah. Saya tidak percaya tidak ada kualitas, karena saya melihatnya di setiap sesi latihan. Saya pikir para pemain ini dapat mengembangkan diri, dan Artem dapat melakukannya dengan lebih baik, begitu pula banyak pemain lainnya. Baldanzi, Soule adalah pemain yang memiliki kualitas dan terkadang menunjukkannya. Kami tidak efektif dalam hal mencetak gol, itu sudah pasti. Penjaga gawang Roma Mile Svillar turun tangan dalam jumpa pers pasca pertandingan tadi malam. Pada laga Roma 0-1 Inter, kiper asal Serbia itu berbicara kepada wartawan tentang rangkaian hasil buruk timnya. "Perbedaan antara kedua tim sangat tipis. Kami tidak puas dengan hasilnya," katanya. "Ini adalah masa sulit yang harus kita hadapi bersama-sama dan saya yakin kita akan mampu keluar dari masa sulit ini pada akhirnya," imbuhnya. "Saya merasa seperti orang lain, saya berhati-hati dalam melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, dan kontrak adalah hal terakhir yang ada di pikiran saya saat ini. Saya hanya memikirkan apa yang harus saya lakukan di lapangan." Defleksi Dybala. "Saya rasa kita semua melihat bahwa Paulo bermain sangat baik dalam bertahan hari ini. Saya kurang beruntung, begitu pula dia, karena bola mengarah kepadanya. Alih-alih ke saya, bola malah mengarah sedikit ke kanan, dan sangat disayangkan kebobolan gol seperti itu." Mantan manajer Roma Claudio Ranieri turut mengomentari perjuangan Giallorossi musim ini.
Dalam wawancara dengan Radio Anchio Sport di Rai Radio 1, Ranieri menganalisis momen krisis yang tengah dialami klub ibu kota. Orang Roma terlihat tidak berjiwa, mereka tidak punya kepribadian, kata teknisi Italia itu. Saya tidak mengerti bagaimana mereka bersikap terhadap De Rossi, jika Anda memonfirmasinya dan memberinya kontrak 3 tahun, Anda memberitahu seluruh dunia bahwa kami sedang membangun tim baru. Pada saat itu Anda memberi pelatih muda Anda waktu untuk melakukan tugasnya. Anda tidak dapat memecatnya setelah 4 hari. Untuk apa? Kalau begitu, itu berarti Anda membuat kesalahan dalam perencanaan sebelumnya. Roma tidak memiliki figur acuan. Anda tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Friedkins, karena mereka telah menghabiskan begitu banyak uang untuk itu. Namun, mereka menunjukkan bahwa uang saja tidak cukup. Masih ada yang kurang di sebuah klub yang menganggap titik acuan sangat penting. Roma adalah tempat yang sangat khusus, para penggemar perlu dimanja, dibantu, dan diberi semangat. Agen Enzo Levi, Sebastian Sesuark dari Kreksman, berbicara tentang kliennya dalam sebuah wawancara dengan Sport Italia. Agen tersebut berbicara tentang karir gelandang Prancis itu dan bulan-bulan pertamanya di Roma. Enzo mulai bermain sepak bola di usia yang sangat muda. Ia bergabung dengan FC Lorient pada usia 8 tahun, lalu hengkang pada usia 22 tahun, setelah menyelesaikan seluruh sistem pemain muda, pindah ke Rennes. Sejak usia muda ia menunjukkan bakat luar biasa, namun rahasia sesungguhnya dari kesuksesannya adalah kerja keras dan hasratnya terhadap sepak bola, yang membuatnya terus berkembang dari tahun ke tahun. Kami menelepon Gisolfi pada awal Juni untuk membahas kebutuhan Roma di berbagai posisi, dan dia bertanya kepada saya tentang situasi Enzo. Ketika saya memberitahu dia bahwa Enzo ingin pindah ke Roma, negosiasi berjalan cepat dan selesai dalam waktu singkat. Mantan bek Roma Christian Panucci memperdebatkan keputusan Roma untuk memecat Daniele De Rossi. Pada kesempatan Piala Padel Mediolanum di Pescara, di mana ia bermain padel dengan Vincent Candela, Gianluca Zambrotta dan Gigi Di Biagio, Panucci menyampaikan pendapatnya tentang pemecatan mantan pelatih Giallorossi Daniele De Rossi. Pemecatan Daniele adalah keputusan yang buruk dari sudut pandang klub. Anda melakukan investasi jangka panjang pada seorang pelatih, Anda membangun pasar transfer bersamanya dan setelah beberapa hari, apa yang Anda lakukan? Anda memecatnya. Itu tidak masuk akal. Ini adalah klub yang, misalnya, memiliki direktur olahraga yang tidak pernah diperkenalkan. Manajemen tidak tahu banyak tentang Roma. Saya sangat menyesalkan sikap De Rossi, dengan cara ini semuanya menjadi lebih rumit. Alex Ferguson butuh 7 tahun untuk memenangkan trofi, tetapi kita memecat pelatih tanpa memberi mereka waktu. Sepak bola seperti ini penuh dengan kepahitan.